Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesehatan kepada kita semuanya, para pemirsa, para penonton Suska TV yang dimuliakan Allah. Salawat beserta salam kita kirimkan, kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, penonton Suska TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan agar puasa kita menjadi lebih berkualitas dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dalam kaitan tentang waktu, kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah mengatakan dengan demi masa, ya, bukan demi waktu. Masa berarti itu lebih panjang atau lebih luas maknanya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia itu merugi gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dia beramal saleh. Nah, itu yang dinilai oleh Allah bahwa kalau kita mau yang menjadi orang yang beruntung bukan merugi, maka kita harus banyak beramal saleh. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa gitu ya. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dari atas semua amalan-amalan yang kita lakukan. Tidur saja itu diberikan pahala oleh Allah. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lain. Amalan sunat itu dinilai dengan pahala yang wajib. Amalan yang wajib yang kita laksanakan itu diberi pahala 70 kali lipat. Itu dalam hitungan kita sebagai manusia 70 kali, tapi di sisi Allah itu tergantung bagaimana kita melaksanakan perbuatan amalan-amalan tersebut. Nah, oleh sebab itu sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini yang hanya Allah berikan 1 bulan saja dalam 12 bulan. Jadi akan merugi kalau kita membuang-buang waktu. Nah, dengan membuang-buang waktu ini kita ingat ada salah satu sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, nikmatani maghbun, ada 2 nikmat yang seringkali manusia ini lalai. Fihima katsirun minan nas, banyak manusia yang melakukan itu dan melalaikan itu. Apa itu? As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ketika kita sehat, semestinya kan kita gerakan masih kuat gitu ya. Kita bisa banyak beramal, ke masjid, baca Quran, bersilaturahmi, bersedekah, mengunjungi orang-orang yang sedang sakit gitu ya. Karena kita masih sehat. Nah, kita perbanyaklah amalan-amalan itu. Kalau sudah sakit kita tidak berdaya kan? Kita hanya di tempat tidur, tidak bisa bergerak ke masjid, mengunjungi teman-teman, apalagi melakukan ibadah-ibadah umroh ataupun yang lain-lainnya yang berjalan berat. Itu sudah lewat kalau kita sudah sakit. Nah, oleh sebab itu selagi sehat, maka manfaatkanlah. Ya. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang maghbunun itu. Yang kedua, al-faragh. Al-faragh ini sekarang sudah banyak juga yang terlena. Karena apa? Dengan adanya handphone kan, orang sekarang buka
FB, buka Twitter, gitu ya, buka TikTok. Gitu. Nah, baca Al-Quran mungkin 15 menit udah ngantuk. Tapi kalau dia membuka Twitter, buka apalagi IG gitu ya, itu matanya nggak berkedip bisa sampai 4 jam. Nah itulah al-faragh itu. Al-faragh itu berarti kita membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Padahal kalau dimanfaatkan 4 jam kita berzikir, membaca Al-Quran, berzikir, baca Al-Quran, selacak letih, kita tidur, istirahat, berapa banyak pahala yang kita dapat. Allah kan buka itu ya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu. Jadi kalau kita lakukan yang al-faragh, artinya kita membuang-buang waktu, maka kita melewatkan kesempatan emas ini. Kita tidak tahu umur kita di mana. Sangat disayangkan gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang ini, orang tua sering apa? Mereka mengeluh ya. Anak-anak saya ini kok sudah terlalu kecanduan gitu, membuka game. Game itu al-faragh, membuang-buang waktu. Mereka bisa berjam-jam mereka membuang waktu. Padahal kalau mereka baca Al-Quran, mereka belajar agama, kemudian mereka pergi ke masjid gitu ya dengan orang tuanya, itu kan banyak sekali yang didapatkan oleh si anak pelajaran agamanya. Nah jadi zaman sekarang nggak anak, nggak orang tua, semuanya sibuk dengan handphonenya. Nah itu handphone itu memang banyak positif, banyak juga yang negatifnya. Yang negatif itulah yang bisa mengarah kepada al-faragh. Al-faragh itu membuang-buang waktu yang percuma. Nah, oleh sebab itu kata sabda Rasulullah tadi, nikmatani maghbunin, 2 nikmat itu yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu ingat juga ada hadis Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin, syababak qabla haramik. Ketika engkau muda sebelum engkau menjadi tua. Kalau sudah tua, apalah daya naik tangga tiga tangga saja sudah ngos-ngosan. Kalau anak muda belum, masih kuat dia. Masih kuat itu perbanyak amal Allah. Subhanallah ya, banyak pahala anak muda kalau mereka lakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, sihataka qabla syakamik. Nah, sehat sebelum sakit. Kalau kita sehat, perjalanan 1 minggu itu serasa mungkin 1 jam gitu ya. Tapi kalau orang sakit, coba siapa yang pernah sakit gigi saja itu menunggu besok pagi sakit giginya jam 2 malam, menunggu pagi itu rasanya udah 1 tahun ya. Sakit gigi mengarah sakit telinga, sakit kepala. Yang pernah sakit gigi mungkin udah tahu itu ya. Nah, sihataka qabla syakamik. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrik. Kekayaanmu sebelum engkau menjadi fakir. Jadi ketika kita memiliki rezeki, maka gunakanlah rezeki itu untuk berbagi kepada sesama. Dan yang keempat, faraghaka qabla syughlik. Nah, tadi ya waktu luang sebelum kita sibuk. Nah, waktu luang kalau mahasiswa ketika dosen tidak ada, nah daripada ngalur ngidul cerita nggak tentu arah, coba berzikir. Atau orang tua-tua juga kan, atau dosen ketika mereka sedang tidak mengajar, itu bisa digunakan untuk berzikir ataupun untuk baca Quran. Di bulan Ramadan ini ya, kita raihlah pahala Allah yang besar itu. Kemudian yang keempat ya, sihataka, yang ketiga ya, yang keempat faraghaka qabla syughlik. Setelah sibuk, ya, kalau udah sibuk kita kan tidak bisa lagi baca Quran, berzikir karena sibuk dengan aktivitas. Yang kelima, hayataka qabla mautik. Hidupmu ya, hidup sebelum kita mati. Ya kalau sudah mati selesai. Tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan. Sudah selesailah, terputuslah sudah amalan kita. Tapi jangan khawatir bagi yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau sudah meninggal anak Adam itu ada semuanya terputus ya. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali 3 yang bisa membantu. Yang pertama, sedekah jariyah
au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Nah, yang tidak sedekah jariah, apa yang bisa kita bantu untuk masjid, untuk sekolah ya, untuk rumah yatim piatu. Selagi itu bisa digunakan, insya Allah kita masih dapat pahala meskipun kita sudah tiada di atas dunia ini. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu sekecil apapun kalau kita berikan kepada orang lain dan mereka mengamalkan ilmu kita itu, insya Allah kita akan dapat mengalir terus pahalanya untuk kita. Yang ketiga, awaladin shalih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, inilah sekarang ini tugas berat ibu-ibu ya, yang anak-anaknya yang faragh tadi, yang suka main game ya, ingatkan mereka bahwa hidup mereka, hidup orang tuanya, hidup emak, hidup ayah ini tidak lama. Kalau mereka tak pandai berdoa, tidak pandai, mereka tidak tahu agama, siapa lagi yang akan mengirimkan doa untuk ayah dan ibu gitu. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada seluruh keluarga yang ada di lingkungan kita. Ya, harapan semoga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini kita menjadi puasa kita berkualitas dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, sehingga setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang terhilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.